Selamat datang dalam video tutorial kita yang kedua. Pada video tutorial ini kita akan membahas mengenai linked list. Linked list dapat kita ibaratkan sebagai suatu array dinamis. Jika kita mengalokasikan array dengan besar 10, maka maksimal data yang dapat kita tampung adalah 10 data. Lain halnya dengan linked list, di mana kita mengalokasikan memori sesuai dengan banyaknya data yang kita masukkan. Linked list yang akan kita pelajari terdiri dari dua, single linked list dan double linked list. Pertama kali kita akan masuk pada single linked list. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat flash sebagai berikut. Single linked list. Single linked list terdiri dari 3 fungsi utama, yaitu push belakang, pop depan, pop all, dan fungsi cetak. Kita mulai dari push belakang. Dalam kasus ini kita memiliki struct mahasiswa yang berisikan char nama 20, integer umur, dan kita memiliki pointer next sebagai penunjuk struct data selanjutnya. Kita membuat pointer head, pointer tail, dan pointer current yang akan kita gunakan dalam pembuatan linked list kita. Saat fungsi push belakang William 20 dijalankan, maka kondisi mula-mula yang dapat kita lihat adalah cur sama dengan 0, head dan tail sama dengan 0. Cur sama dengan struct mahasiswa bintang, malloc size of struct mahasiswa. Dalam kasus ini kita akan mengalokasikan memori sebesar struct mahasiswa. Kemudian kita copy isi dari nama ke dalam cur ke nama, dan kita isikan cur ke umur dengan umur yang telah kita masukkan. Dalam kasus ini berarti kita memasukkan William 20. Kemudian pointer cur ke next akan kita tunjuk ke 0. Jika head sama dengan 0, maka kita pindahkan cur yang telah kita alokasikan untuk ditunjuk head dan tail, sehingga menyerupai gambar sebagai berikut. Maka push belakang kita untuk pertama kali berhasil. Jika kita melakukan push belakang yang kedua kalinya, misalnya dalam contoh push belakang Albert 21, maka pertama kali kita akan mengalokasikan memori sebesar struct mahasiswa. Kemudian kita copy isi dari nama dan umur ke dalam cur ke nama dan cur ke umur. Kita beri nilai 0 pada cur ke next. Kemudian dia akan mencek apakah head sama dengan 0. Dapat kita lihat pada gambar bahwa head tidak menunjuk 0. Sehingga kita akan menjalankan isi dari else. Kita akan bilang tail ke next sama dengan cur. Sehingga tail ke next sama dengan cur. Kemudian kita pindahkan pointer tailnya menuju posisi cur. Maka push belakang kita selesai.
Kita masuk pada fungsi pop depan. Void pop depan. Dalam kasus ini kita mempunyai linked list sebagai berikut. Jika kita memanggil fungsi pop depan, maka pertama kali kita akan mencek apakah head tidak sama dengan 0. Dapat kita lihat pada gambar bahwa head tidak sama dengan 0. Sehingga isi dari if akan dijalankan. Kita pindahkan pointer kur kita menuju head. Kemudian kita pindahkan pointer head kita menjadi data selanjutnya, yaitu head connects. Kemudian kita gunakan fungsi free untuk menghapus memori yang telah kita pesan. Kita akan mencoba melakukan pop depan sekali lagi. Pertama kali kita akan mencek apakah head tidak sama dengan 0. Dalam kasus ini dapat dilihat head tidak sama dengan 0. Karena kita pindahkan ke head kita pindahkan menjadi head connects. Sehingga dalam kasus ini head menunjuk 0. Kemudian kita free kur. Berikut adalah penjelasan dari fungsi pop depan. Kita masuk pada fungsi pop all. Pop all adalah fungsi untuk menghapus seluruh isi dari linked list kita. Kapan kita harus menggunakan pop all? Jika program kita telah selesai, hendaknya kita mempop all seluruh data yang ada. Dalam kasus ini, jika kita lihat, fungsi pop all hanya memanggil fungsi pop depan secara berkali-kali sebanyak data yang ada. Jadi, jika kita mempunyai linked list sebagai berikut, kita panggil fungsi pop all. Dia akan mengecek jika head tidak sama dengan 0, maka fungsi pop depan akan dijalankan. Kemudian dicek kembali apakah head tidak sama dengan 0 dan fungsi pop depan dijalankan. Dicek kembali apakah head tidak sama dengan 0. Ternyata head sama dengan 0. Sehingga kita keluar dari while dan fungsi pop all selesai dijalankan. Kita masuk pada fungsi cetak. Void cetak. Jika kita memanggil fungsi void cetak, pertama kali kita pindahkan kur menjadi head. Kemudian, selama kur tidak sama dengan 0, maka kita akan mencetak isi dari apa yang ditunjuk oleh kur. Dalam kasus ini isinya adalah William 20. Kemudian kita majukan pointer dari current. Kita majukan pointer dari kur. Maka kur akan berada di data berikutnya. Kita akan mengecek apakah data berikutnya 0 atau tidak. Ternyata data tersebut berisikan Albert 21. Maka kita akan cetak isi dari kur tersebut. Kita majukan kembali pointer kur.
Dan kita cek kembali, apakah kur tidak sama dengan 0. Ternyata kur sama dengan 0. Maka kita keluar dari while dan fungsi cetak selesai dijalankan. Kita kembali pada layar Visual Studio C++ 2008 Express Edition kita. Kita akan mencoba membuat string list yang telah kita lihat barusan. Seperti biasa, kita buat file baru, file, new, project. Beri nama file dengan pertemuan 2. Kemudian, pilih empty project. Kita tambahkan item baru, C++ file. Kita beri nama main app. Untuk membuat linked list, seperti pada contoh yang barusan, kita membutuhkan 3 buah include, yaitu stdio.h, string.h, stdelib.h. stdio.h akan kita gunakan untuk fungsi printf. String.h akan kita gunakan dalam fungsi strcpy. Sedangkan stdelib.h akan kita gunakan dalam fungsi free dan malloc. Pertama kali kita buat struct mahasiswa. Yang berisikan char nama 20, integer umur, dan jangan lupa memberikan titik koma. Kita save pekerjaan kita. Kita tambahkan di dalamnya struct mahasiswa bintang next sebagai pointer next kita. Kita akan mempergunakan 3 pointer. Pointer head, pointer tail, dan pointer cur. Kita akan membuat fungsi push. Void push belakang, di mana dia menerima char nama dan integer umur. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengalokasikan memori sebesar struct mahasiswa. Berarti kita bilang cur sama dengan, kita typecast struct mahasiswa bintang malloc sebesar size of dari struct mahasiswa titik koma. Kemudian kita masukkan isi dari nama dan umur. strcpy cur ke nama, nama, cur ke umur sama dengan umur. Kemudian kita isi pointer dari next menjadi 0. Char ke next sama dengan 0. Kita tambahkan penyeleksian if
head sama dengan 0, alias belum ada data di dalam linked list, maka kita katakan head sama dengan tail sama dengan current. Else, jika sudah terdapat data pada linked list, maka kita katakan tail ke next sama dengan cur. Dan tail kita pindahkan ke cur. Oke. Maka fungsi push belakang kita telah selesai. Kita akan coba membuat void pop depan. Void pop depan. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengecek jika head tidak sama dengan 0. Alias kita mengecek apakah ada data yang dapat kita pop. Jika terdapat data yang dapat kita pop, maka cur sama dengan head. Kita pindahkan pointer cur ke head. Head sama dengan head ke next. Kita majukan pointer dari head. Kemudian kita free cur. Maka fungsi pop depan kita selesai. Kita akan coba membuat fungsi pop all. Void pop all. Di mana kita hanya mengganti sedikit dari fungsi pop depan kita, yaitu while head tidak sama dengan 0, kita katakan pop depan. Maka void pop all kita selesai. Sekarang kita akan coba membuat fungsi void cetak. Void cetak. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah cur sama dengan head. Kita memindahkan pointer cur kita ke head. Kemudian kita lakukan perulangan while cur tidak sama dengan 0. Kita cetak isi dari cur. Printf %s spasi umur spasi %d \n, koma, yang kita cetak adalah cur ke nama, koma, cur ke umur. Kemudian kita majukan pointer current menjadi current ke next. Dengan demikian, kita telah selesai membuat void cetak. Saatnya kita untuk mencobanya pada void main kita. Kita buat void main. Kita coba push belakang William 20. Kemudian kita push belakang Albert
21. Kemudian kita cetak. Agar kita dapat melihat hasil dari cetakan kita tambahkan get char. Kemudian setelah kita selesai mencetak, kita pop depan dan kita cetak kembali. Kita get char. Terakhir yang tidak boleh kita lupakan adalah pop all untuk membersihkan semua data yang ada. Kita jalankan seperti biasa menggunakan Ctrl F5. Data yang pertama kali keluar adalah William umur 20, Albert umur 21. Kemudian kita pop depan dan kita cetak menjadi Albert umur 21. Kemudian kita pop all, program berakhir. Berikut adalah single linked list. Kita akan masuk ke dalam double linked list. Double linked list. Double linked list mirip seperti single linked list. Namun, ia memiliki dua buah pointer penunjuk. Untuk lebih jelasnya, kita lihat slash sebagai berikut. Double linked list. Pada double linked list terdapat dua fungsi tambahan, yaitu push depan dan pop belakang. Push depan. Perbedaannya terletak pada pointer next dan pointer pref. Dan pada bagian akhir dari push depan, yaitu head ke pref sama dengan cur ke next sama dengan head, dan head sama dengan cur. Kita coba step by step. Jika kita memanggil fungsi push depan William 20, pertama kali kita akan mengalokasikan memori sebesar struct mahasiswa. Kita isikan di dalam struct William 20. Kemudian kedua pointer kita berikan nilai 0. Kita cek apakah head sama dengan 0. Jika iya, maka head sama dengan tail sama dengan current, sesuai dengan gambar. Kita coba untuk push depan sekali lagi. Push depan Albert 21. Pertama kali kita alokasikan memori sebesar struct mahasiswa. Kita isikan struct kita dengan Albert 21. Kita isikan kedua pointernya menjadi 0. Kemudian kita cek apakah head sama dengan 0. Ternyata head sudah memiliki isi. Maka isi dari else akan dijalankan. Kita katakan head ke pref sama dengan cur. Head ke pref sama dengan cur. Kemudian cur ke next sama dengan head. Sehingga linked list kita tersambung. Kemudian jangan lupa kita untuk memindahkan pointer head kita menjadi head sama dengan cur. Dan fungsi push depan kita selesai. Kita lihat perbedaan berikutnya pada pop belakang.
Fungsi pop belakang. Pertama kali kita akan mengecek apakah head tidak sama dengan 0. Ternyata head tidak sama dengan 0. Maka kita pindahkan kur ke tail. Tail sama dengan tail ke pref. Kita free kur. Dan kita cek. Jika tail tidak sama dengan 0, maka tail connect sama dengan 0. Maka fungsi pop belakang kita selesai. Jika kita memanggil fungsi pop belakang sekali lagi, pertama kali kita akan mengecek apakah head tidak sama dengan 0. Kita pindahkan kembali pointer kur menjadi tail. Kita mundurkan tail sama dengan tail ke pref. Free current. Kemudian kita cek. Jika tail tidak sama dengan 0, ternyata saat ini tail sama dengan 0. Maka isi dari if tidak akan dijalankan. Program berakhir. Berikut adalah perbedaan dari double linked list dan single linked list. Kita akan mencoba bagaimana dalam pengkodingannya. Kita kembali pada layar Visual C++ 2008 Express Edition kita. Kita akan memodifikasi single linked list kita menjadi double linked list. Yang pertama kali harus kita tambahkan adalah pointer. Selain pointer next, kita memiliki pointer pref. Kemudian kita ubah fungsi push belakang kita. Kur connect sama dengan 0. Diikuti juga dengan kur ke pref sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan kur ke pref sama dengan tail. Maka fungsi push belakang kita selesai. Kita copy fungsi push belakang kita. Lalu kita paste di bawahnya. Kita beri enter. Kita ganti menjadi push depan. Perbedaan dari push belakang dan push depan terletak pada isi dari else. Kita hapus isi dari else. Kita ganti head ke pref sama dengan kur. Kur connects sama dengan head. Kemudian head sama dengan kur. Maka fungsi push depan kita selesai. Kita lanjut ke fungsi pop depan. Perbedaannya hanyalah penambahan if setelah free. If head tidak sama dengan 0, maka head ke pref sama dengan 0. Kemudian kita copy fungsi void pop depan kita. Kita paste. Kita ganti menjadi pop belakang.
kita modifikasi sedikit. Pertama kali cur sama dengan tail. Kemudian kita pindahkan tail sama dengan tail ke pref. If tail tidak sama dengan 0, maka tail ke next sama dengan 0. Maka fungsi void pop belakang kita selesai. Kita coba push belakang William, push depan Albert, push belakang Ferry 22. Kemudian kita cetak, kita tahan layar, kita pop depan, kita cetak, kita tahan, kemudian kita pop belakang. Kita cetak kembali, kemudian kita get char, kemudian kita jalankan program kita dengan Ctrl F5. Pertama kali kita push belakang William, push depan Albert, push belakang Ferry, sehingga urutannya menjadi Albert, William, Ferry. Kemudian kita pop depan, maka Albert akan dipop. Kemudian kita pop belakang, maka William akan tersisa. Kemudian kita pop all dan program kita selesai. Barusan telah kita bahas mengenai single linked list dan double linked list. Kita berjumpa kembali dalam video tutorial kita yang ketiga.